mg kandungan kurkumin dari kurkuma tersebut. Jadi ini juga fakta dok ya, fakta. Kemudian jahe. Nah jahe juga salah satu tanaman herbal dan bumbu rempah ya. Juga ternyata dia bersifat antioksidan, anti tumor. Bahkan ini saya dapatkan ada penelitian di 2013, jahe ini memiliki efek ya untuk menstimulasi sitokin antivirus, dalam hal ini interferon. Nah, tetapi disebutkan di sini bahwa sebaiknya jahe yang segar dok, jahe yang segar bukan jahe yang kering, dan dicampur dengan air hangat seperti itu. Nah ini bisa ternyata mengurangi formasi atau pembentukan plak akibat kolonisasi dari atau perlengketan dari virus di saluran cerna, di saluran nafas seperti itu. Nah, kemudian madu. Nah, madu ini bersifat antioksidan bisa dari kandungan propolis, bipolennya maupun royal jelly-nya. Kemudian bersifat antibakteri, antivirus, dan juga mengaktifasi sistem imun kita, ya, respon imun innate dan seluler. Lalu sebuah penelitian juga mendapatkan bahwa madu ini dia memiliki efek terhadap pengurangan infeksi virus seperti ini. Nah, jadi ini fakta juga dok ya, jadi bisa menaikkan daya tahan tubuh. Nah, bagaimana dengan bawang putih? Nah, kalau bawang putih juga ternyata cukup banyak ya dok penelitiannya, dan memang bersifat memodulasi sistem imun kita, ya, merangsang sistem imun kita dengan cara ya ada mengaktifasi sel-sel imun kita seperti makrofag, limfosit, sel NK, ya, dan sebagainya. Dia juga bersifat antimikroba, anti tumor, bersifat antiinflamasi, dan suatu penelitian oleh Nance 2012 bahwa ekstrak bawang putih atau garlic 2,56 gram per hari selama 45 hari dikonsumsi dok ya. Apalagi kalau kita kan masak setiap hari ya, diusahakan ada kandungan bawang putihnya, sehingga juga ternyata bisa menaikkan sel T dan sel NK menurut penelitian Nance ini. Dan ternyata saya mencari juga ada penelitian terbaru 2020 ini tentang efek dari garlic ini ya atau Allium sativum terhadap peningkatan imunitas pada pasien-pasien COVID. Nah, seperti itu dok. Jadi ini ya fakta juga ya. Nah, lalu saya mencoba juga karena selama ini booming juga ya, banyak sekali donasi-donasi pemberian kurma ajwa ya. Nah, kita lihat memang penelitiannya sih tidak terlalu banyak dok ya, tetapi bisa dijadikan suatu referensi juga karena dia bersifat antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, anti jamur, dan antivirus, di mana penelitiannya memang belum ada ya yang terbaru 2020, namun dari sisi meningkatkan daya tahan tubuh bisa direkomendasikan juga dok. Nah, ini juga saya kira lagi apa ya, informasi-informasi konsumsi garam, katanya bisa melawan virus corona. Nah, seperti itu. Nah, sekiranya berkumur dengan air garam, apakah bisa melawan virus corona? Nah, namun saya mencoba mencari literatur, memang belum ada sih penelitian klinis yang menyatakan garam dapur itu bisa melawan virus corona, dok. Namun disebutkan di situ bahwa hanya bisa membantu untuk melegakan tenggorokan dari rasa kering dan rasa gatal, sehingga jikalau memang tenggorokan kita tidak bermasalah, saya kira bukan merupakan suatu tempat ya untuk tinggalnya virus tersebut.
Jadi untuk melawan atau membunuh virus corona, ya itu belum. Ya, jadi garam ini masih mitos dok ya, masih mitos. Nah, lalu bagaimana dengan probiotik? Kalau probiotik, ya memang kita ketahui probiotik ini ya bakteri-bakteri baik yang bermukim di usus besar kita, yang memang merupakan salah satu bantuan tubuh kita untuk melawan segala jenis mikroba yang masuk ya. Jadi memang menurunkan translokasi bakteri ya, meningkatkan bakteri yang baik yang sahabat kita yang membantu melawan tubuh kita ya terhadap infeksi-infeksi. Nah, kemudian searching literatur juga ada suatu review ya tentang probiotik ini ternyata bisa ya lama episode akut infeksi saluran nafas atas akut. Jadi orang-orang yang terinfeksi saluran nafas atas akut itu lama episodenya itu bisa lebih rendah pada yang mendapatkan probiotik dibandingkan yang tidak. Nah, jadi direkomendasikan di sini bahwa bisa juga probiotik itu bermanfaat untuk mencegah infeksi saluran nafas atas akut. Nah, lalu dari panduan nutrisi COVID ya oleh PDGKI juga telah diluncurkan bahwa direkomendasikan juga probiotik ini untuk menaikkan daya tahan tubuh. Ini fakta dok ya. Nah, sumber probiotik sendiri ya banyak sekali, bisa kita ada dari yogurt, ada dari suplemen yang memang mengandung probiotik seperti itu dok. Dan yang terpenting kalau kita mau menyuburkan probiotik kita, nah konsumsi sayur dan buah yang memang kaya dengan probiotik, makanan dari bakteri baik tersebut. Nah, ini tanaman-tanaman herbal dok ya, ataupun beberapa sumber makanan seperti sayuran dan buah yang memang makanan-makanan ini ya termasuk ada olive oil dan segala macam. Memang ini berpotensiasi ya untuk menghibisi atau menghambat virus, replikasi dari virus. Namun memang masih dalam penelitian-penelitian yang sampai saat ini berbagai ilmuwan memang lagi mengembangkan penelitian dari tanaman-tanaman tersebut dok. Nah, lalu ini adalah suatu jurnal yang saya dapatkan juga ya terbaru 2020. Beberapa makanan ya termasuk kandungan vitamin tadi mulai dari vitamin A sampai mineralnya, juga ada berbagai seperti madu, ada juga tanaman-tanaman medicinal tadi ya, herbal. Di sini ada sebuah review dok, bagus sekali kita lihat bahwa makanan tersebut ya memang memiliki efek imunologi ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi saya akhiri saja talkshow kita ini dengan beberapa pesan bahwa beberapa makanan memang berpengaruh terhadap peningkatan sistem imun seperti seperti lauk pauk ya yang protein hewani, nabati, kemudian ada dari lemak sendiri asam lemak omega 3, kemudian sayur dan buah dari yang mengandung vitamin dan mineral tersebut, kemudian ada beberapa medicinal plants atau functional food yang seperti kurkuma, temulawak, jahe, bawang putih, madu. Memang untuk menghambat replikasi virus, namun memang masih diperlukan penelitian uji klinis lebih lanjut dok. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat sharingnya dok. Terima kasih banyak dok atas ilmunya, informasinya yang bermanfaat sekali. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dok yang sudah masuk, ya. Jadi saya bacakan saja dok ya. Ada ini satu pertanyaan yang tidak nyambung sebenarnya dengan materi dokter tadi tentang minyak kayu putih dok. Gimana sih minyak kayu putih itu dok? Hubungannya dengan
COVID dan daya tahan tubuh. Bagaimana pendapat Dr. Arianti, Dok? Minyak kayu putih, Dok? Ya, ya dok. Jadi sebenarnya, saya sempat melirik minyak kayu putih sih untuk men-searching, cuman karena topik yang diberikan kepada saya makanan, karena minyak kayu putih, daun kayu putih ini kita nggak konsumsi ya, lebih banyak memang disuling dijadikan minyak. Jadi saya tidak masukkan dalam materi ini. Namun kalau kita lihat sebenarnya minyak kayu putih ya efeknya kurang lebih sama lah dengan garam ya dok ya. Jadi dia hanya untuk supaya kita lega, tenggorokan kita terjaga selalu ya, terjaga selalu sehingga memang tidak mudah terjadi tempat koloni dari atau penempelan dari virus-virus itu sendiri di mukosa saluran nafas kita. Jadi sekedar untuk melegakan sehingga memang melawan dari attachment virus tersebut. Ya. Dan saya kira untuk menjaga kesehatan yang kita berikan secara topikal sehingga kita hirup sehingga melegakan saluran nafas. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bisa jadi kalau dijadikan penelitian ada hasilnya ya tentu bisa kita rekomendasikan. Iya, terima kasih dok. Nah, mudah-mudahan sudah jelas ya yang tadi yang bertanya tentang minyak kayu putih. Tapi yang jelas jangan dimakan minyak kayu putihnya. Ya. Ya itu kita bisa Iya. Yes. Ya. Yang lain lagi dok ini. Tadi kan Dokter Arianti sudah paparkan ada beberapa jenis makanan yang tadi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sekarang pertanyaannya dok, apakah boleh semua jenis makanan yang tadi itu kayak macam kurma, jenis kurkuma, ya, yang madu, apakah aman dimakan setiap hari dok? Apakah kan ada orang pikir, aduh nanti saya overdosis, nanti saya berlebihan kalau tiap hari makan kurma, tiap hari minum madu, nanti ada efek samping seperti itu. Apakah aman dok dikonsumsi? Termasuk yang probiotik tadi dok juga. Apakah aman dok? Ya, dari guideline nutrisi pada ditunda dulu dan konsumsi dari berbagai jenis seperti madu. Nah, jadi madu itu selain memang dia mensuplai lebih banyak karbohidrat, yang tidak memiliki kalori, jadi it's okay, nggak ada masalah. Jadi tidak ada masalah kita mau combine, tidak ada masalah. Apalagi untuk saat ini memang kan justru kita harus lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan tersebut yang meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kesimpulannya untuk saudara-saudara yang khawatir apakah aman dikonsumsi setiap hari, jadi sudah jelas ya, aman dikonsumsi setiap hari. Apalagi kalau baik di misalnya dalam masa pandemi maupun di luar dok ya,
di luar Nah, masa pandemi apalagi juga kalau boleh. kita rasa dalam keseharian kita, aktivitas kita, kita merasa tubuh kita tidak fit, justru malah ya naikkan aja. Mungkin konsumsi madunya bisa sampai 3 kali, 4 kali, kurmanya demikian. Karena saat tubuh kita tidak fit itu menandakan bahwa daya tahan tubuh kita memang lagi lemah saat itu, sehingga seharian itu why not kita support ya nutrisi tersebut, ya insya Allah keesokan harinya kita bisa melawan deh infeksi virus yang masuk. Iya, semoga sudah jelas ya yang bertanya tentang uh, tadi tentang apakah aman dikonsumsi setiap hari. Oke, nah teman-teman sekalian yang mengikuti acara talkshow dari Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, jadi acara seperti ini live ini akan kami programkan kembali dengan topik yang berbeda untuk acara yang akan datang. Jadi kali ini dengan topik yang sangat menarik tentang masalah makanan, fakta dan mitos. Nah, nanti kita akan membahas topik yang lain. Apabila ada masukan, saran dari teman-teman, rekan-rekan yang mengikuti acara siaran ini, boleh juga ketik di komentar atau DM akun Instagram Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Nah, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Oh iya, Ada Dok. ada yang Iya, bertanya itu. iya. Eh, apalagi nih pertanyaannya? Ada pertanyaan dok, Iya. bagaimana prebiotik untuk anak-anak? Apakah aman dikonsumsi setiap hari? Ya. Ya, jadi pertanyaan tadi, apakah prebiotik aman dikonsumsi oleh anak-anak setiap hari? Nah, seperti kita ketahui kan, kita harus bedakan dulu yang mana prebiotik, mana probiotik. Ya, kalau probiotik itu kan dari sayuran dan buah. Sedangkan probiotik itu bakterinya sendiri seperti Lactobacillus, ya, dan Bifidus dan sebagainya. Nah, probiotik ini untuk hidupnya dia butuh prebiotik, ya. Jadi selain itu juga glutamin ya, sumber protein. Nah, jadi probiotik ini adalah makanan probiotik sehingga yang asalnya adalah sayur dan buah ya sumbernya, sehingga tidak ada masalah sih kalau dikonsumsi tiap hari, justru lebih bagus lagi karena selain kita dapat prebiotiknya untuk daya tahan tubuh, dapat seratnya juga untuk melancarkan saluran cerna seperti itu ya, melancarkan buang air besar ya dok ya. Oh iya dok, bagaimana dengan yogurt? Ya, Apakah yogurt itu termasuk kategori probiotik atau apa dok? Dia lebih banyak ngarah ke susu atau ke probiotik itu dok yogurt? Jadi yogurt itu kan dok susu fermentasi. Nah, susu fermentasi jadi ada beberapa saya lihat sediaan yogurt itu memang ada yang hanya mengandung prebiotiknya selain susu, juga ada yang mengandung probiotiknya. Jadi it's okay, nggak ada masalah dok, aman aja. Justru memang saya lihat ketakutan para ibu-ibu ini takut ya memberikan yogurt, padahal sebenarnya itu bagus sekali. Bagus dok. Mungkin karena dianggap rasanya asam dok ya. Jadi orang berpikir, wah kalau rasa asam nanti bahaya untuk lambung. Jadi iya, betul. aman dok ya, biarpun rasanya asam, tapi yogurt ini aman untuk penderita MAH. Bagaimana dok? Aman dok. Jadi memang kadangkala kita berpikir rasanya asam nanti akan membuat asam ya di tubuh kita. Tapi sesungguhnya makanan-makanan yang rasanya asid itu ketika dia di dalam tubuh kita dia bisa bersifat alkali dok. Jadi it's okay, nggak ada masalah. Justru kita dapat lagi karena dapat kandungan probiotiknya. Yang penting ya konsumsinya jangan diminum terus lah dok. Ya harus misalnya 2-3 kali sekali lah. Jangan berlebihan dok ya. Jadi jangan juga mentang-mentang bagus diminum sampai berbotol-botol satu hari ya. Tetap sesuai aturan. Oh ya, bagaimana dok dengan obat herbal dok?
Sekarang kan banyak beredar apa ya, entah di Instagram, iklan di Instagram, di Facebook ya, tentang katanya obat herbal A, B, C yang diklaim bisa untuk mengobati COVID. Nah, jadi kriterianya itu dok, obat herbal yang aman itu yang bagaimana dok? Yang aman untuk Ya, tubuh kita? ya. Jadi sebenarnya kalau obat-obat yang di pasaran ya, yang herbal itu, ya kita sebagai konsumen ya harus pandai-pandai lah melihat apakah memang ini obat herbalnya aman produksinya, apakah sudah izin BPOM, apakah sudah terdaftar di Depkes, ya. Dan hati-hati juga karena jangan sampai obat-obat herbal tersebut ternyata dia mendapat tambahan ya tambahan zat-zat yang lain yang kita tidak ketahui keamanannya. Jadi sekiranya memang perlu ya kita apa ya men-searching juga keamanan dari obat-obat herbal tersebut. Paling tidak kalau ragu kan ada aplikasi tuh dok buat BPOM. Kita searching di situ. Kalau nggak ada di situ ya berarti kan nggak, kita khawatir nggak aman dok ya. Nah terus yang kedua ya yang komposisinya kita lihat. Apakah komposisinya ini memang yang kita perlukan untuk menaikkan daya tahan tubuh? Karena begitu banyak sekali tanaman herbal tergantung apa sih indikasinya seperti itu. Nah kalau yang materi yang saya sharing tadi itu yang saya searching yang memang beberapa yang direkomendasikan dan menjadi suatu apa ya bahan topik untuk dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut. Ya seperti itu dok. Tapi kalau sayur dan buah itu sudah keluar memang guideline nutrisi dari jurnal-jurnal yang seperti Elsevier seperti itu dok. Ya. Jadi intinya untuk sayur dan buah itu kan herbal juga ya. Jadi tidak usah khawatir, kita mau konsumsi sebanyak apapun juga tidak masalah ya. Apalagi tidak usah lagi dilihat ini halal atau tidak, ada expire date-nya karena kan kelihatan kalau sayur dan buah dalam kondisi tidak segar itu kan artinya sudah otomatis expire ya, tidak aman. Nah, kemudian kalau untuk obat juga, obat herbal, bagi Anda yang muslim, hati-hati apakah halal atau tidak. Apabila tidak jelas komposisinya, jangan lupa kita juga perlu perhatikan apakah ini halal ya, sudah ada sertifikat halalnya. Jangan cuma sekedar modal testimoni saja ya dok ya, karena banyak cuma modal testimoni saja. Oh iya dok, Dokter Nur. Tadi Ya. karena sayur dan buah ya menjadi penting juga untuk konsumsi sehari-hari kita. Bahkan kalau bisa 3 sampai 4 porsi dok per hari untuk masa pandemi ini. Namun yang perlu diperhatikan cara masaknya dok. Oh iya. Ya, cara nyuci dan cara masak dari bahan makanan tersebut. Jadi sekiranya cucinya ya cuci bahan makanan tersebut di air yang mengalir supaya kandungan vitamin mineralnya tidak hilang. Yang kedua adalah memasaknya, kalau bisa jangan terlalu lama dimasak karena vitamin dan mineralnya juga bisa hilang. Padahal yang kita kejar kan kandungan vitamin. Ya, saya kira itu sudah materi yang sangat luar biasa ya, sangat lengkap sekali dan saya yakin menjawab pertanyaan beberapa semua pemirsa kita yang hadir pada acara live Instagram pada sore hari ini. Jadi kembali lagi jangan percaya mitos kalau belum cek fakta ya. Nah, kembali lagi kalau misalnya ada komentar atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung DM akun Instagram Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Nah, saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak dok atas informasinya. Aduh, saya nggak bisa tepuk tangan ini ya, kejauhan. Jadi, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah di-sharingkan oleh Dr. Arianti Pemahri, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Dan untuk teman-teman yang hadir, ya nanti admin akan DM ya, bagi Anda yang beruntung mendapatkan souvenir, nanti akan dapat DM. Jadi siapakah yang beruntung? Aduh, yang jelas ya ikut live ya pada sore hari ini. Oke, Ya.
Ya. Cara dapat souvenirnya gimana, Dokter Nur? Apanya, apanya, Dok? Cara dapat souvenirnya gimana ya, Dokter Nur? Oh, nanti dikirimkan. Oh, Jadi, begitu. ya. Jadi dipilih oleh Dokter Nur atau Dokter Arianti? Kayaknya saya deh yang pilih. Iya, jadi Atau diundi aja, Dok, supaya oh, para supaya peserta adil. yang join hari ini merasa adil lah. Kalau dipilih nanti takutnya subjektif loh, Dok. Oh iya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sudah disampaikan di awal bahwa peserta dengan komentar eh, yang menarik itu yang akan mendapatkan souvenir, ya. Jadi, tapi semuanya kami ucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasinya pada siaran hari ini. Jadi sampai ketemu lagi di acara live on Instagram Rumah Sakit Ibnu Sina yang akan datang. Ya, oke, Dokter Arianti, terima kasih banyak Dok atas ilmunya. Ya, Terima teman-teman, kasih. ya teman-teman yang lain, terima kasih. Yang belum kebagian souvenir, tenang, akan ada pembagian souvenir di acara seminar Rumah Sakit Ibnu Sina yang akan datang. Ya, oke.